Pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa suhu tubuh kita menjadi lebih panas saat sedang sakit? Bisa nggak kita menilai orang lain yang sakit dengan cara mengukur suhu tubuhnya? Kita langsung aja menjawab pertanyaan yang dari awal tadi tentang suhu tubuh dan sakit. Suhu panas yang tinggi pada tubuh biasanya merupakan tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi atau penyakit tertentu. Pada zaman dahulu, para dokter dan tenaga medis seringkali menggunakan perasaan mereka untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami demam atau tidak. Tapi, metode ini tidak selalu akurat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam mendiagnosis kondisi medis pasien. Nah, agar lebih akurat, saat ini dokter menggunakan sebuah alat bantu yang bernama termometer. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan bersama saya Dr. Gamarida, subscribe dulu channel Kata Dokter. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menggunakan termometer klinis dan bagaimana kita bisa mendiagnosis kondisi pasien dengan alat bantu tersebut. Baik, termometer sendiri kita tahu ada beberapa jenis. Yang paling awal diketahui termometer dengan jenis termometer raksa. Termometer raksa memiliki bahan dengan menggunakan kaca tabungnya, kemudian di dalamnya ada cairan raksa. Namun pada saat ini sudah tidak banyak digunakan karena yang pertama, air raksa sendiri apabila terkena kulit atau menyerap ke dalam pori-pori tentunya bisa menyebabkan bahaya yang cukup parah karena raksa sendiri merupakan cairan logam yang keras. Kemudian kacanya pun pada saat pecah tentu bisa berbahaya. Sekarang ada jenis termometer digital yang menggunakan teknik konduksi atau konduktor dan termometer digital yang menggunakan infrared. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu termometer yang menggunakan hantaran panas. Di sini saya memegang termometer digital yang menggunakan hantaran. Di sini cara kerjanya adalah menempelkan bagian kulit yang panas di ujung konduktornya ini. Nah, pada saat kulit dan kulit bertemu lalu diapit termometernya di dalam kulit tadi, hantaran panas dari tubuh seseorang akan masuk dan memunculkan indikator pada layar dari termometer ini. Suhu tubuh berapa sih yang normal? Biasanya manusia normal memiliki suhu tubuh sekitar 37,2 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Pada suhu tubuh di atas 37,5 sudah bisa dikatakan febris atau demam. Pemeriksaan termometer sendiri bisa dilakukan di berbagai lokasi. Yang pertama yang paling umum adalah di lokasi aksila atau ketiak. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan di area oral atau di mulut. Biasa ditaruh di bawah lidah. Lalu bisa dilakukan di area dubur atau anus. Namun pada area anus jarang dilakukan karena akan menyebabkan rasa yang kurang nyaman. Pada termometer digital yang menggunakan infrared paling sering dilakukan pada area superficial di area dahi, atau ada juga termometer yang menggunakan area timpani atau lubang dari telinga. Sekarang, pertama kita harus menggunakan termometer ini dengan menyalakan tombol powernya terlebih dahulu, seperti ini. Baik, jika sudah menyala, pasien atau orang yang ingin diukur suhu tubuhnya harus membuka pakaiannya yang akan diperiksa. Misalkan kita akan memeriksa pada daerah ketiak atau aksila, maka kita harus menyingkirkan lengan pakaian tersebut sehingga kulit dan kulit dapat menempel. Diperiksa kurang lebih 3-5 menit sampai bunyi bip-bip muncul. Pada saat bunyi bip muncul, kita harus melihat layar indikator di sini. Itulah suhu yang sebenarnya ada pada tubuh pasien atau orang. Biasanya kita melihat apabila indikator dari suhu ini menunjukkan 37,5 ke atas, itu merupakan pertanda bahwa seseorang demam. Namun pada anak kecil jangan disalahartikan. Demam terkadang tidak hanya pada kondisi seseorang terkena infeksi. Anak dengan dehidrasi, anak dengan kondisi tumbuh gigi, kemudian kelelahan juga bisa menyebabkan suhu anak tersebut naik. Jadi kita perlu mencari tahu dulu pada saat melakukan pemeriksaan apakah cairan tersebut cukup, dan kondisi lingkungan pun bisa mempengaruhi seperti AC yang terlalu dingin atau kondisi udara yang sangat panas bisa mempengaruhi suhu dari termometer.
Yang selanjutnya, kita ada jenis lainnya yaitu termometer digital dengan menggunakan infrared. Nah, keuntungan pada termometer digital ini tentunya kita tidak perlu mengadakan kontak dengan pasien karena bisa langsung menunjukkan angka tanpa menyentuh. Kita perlu mengukur kurang lebih jaraknya 3-5 cm dari dahi, maka di layar akan muncul seperti ini. Inilah suhu tubuh pasien. Keuntungan lain dari menggunakan termometer digital infrared tentunya pada fasilitas medis yang memerlukan pengulangan berkali-kali, ini tentu sangat bermanfaat sehingga mengurangi kontaminasi infeksi dari satu pasien ke pasien lainnya. Baik, sekian pembahasan mengenai cara menggunakan termometer. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.